Halo semuanya, kenalin aku Zarlayu Panjaitan. NIM-nya 2304130108 ya, NIM 108 dari Rombel 3. Aku dari Universitas Negeri Semarang, teman-teman. Prodinya Teknik Informatika, angkatan 23. Ya, seperti biasa guys, another day, another task. Tugas baru lagi. Nah, jadi untuk di tugas ini tuh dari salah satu dosen kriptografi aku, Pak Kavi ya, beliau menyuruh kita untuk membuat video untuk kita membaca suatu artikel terus kita bahas di sini. Nah, karena di kriptografi ini jujur aku agak tertarik sama algoritma atau metode AES gitu ya di enkripsi. Nah, kenapa? Karena seru aja gitu loh. Kayak caranya panjang, keren aja gitu. Akhirnya aku tadi coba cari di Google Scholar gitu ya. Tentang AES, ternyata aku tertarik sama salah satu paper yang aku temukan di sana. Itu tuh ditulis sama oleh Sony Harza, Edi Santoso, Laili Mufikah. Itu mereka tuh dari Program Teknologi Informasi Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Oke, salam kenal. Oke teman-teman, jadi langsung aja kali ya. Judulnya itu implementasi algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard atau AES pada kompresi data teks. Nah, gila ya. Jadi kayak satu kompresi data, satu lagi enkripsi data. Digabungkan ternyata bisa teman-teman. Nah, langsung aja ya. Jadi tuh sebenarnya tuh masalah yang diungkit di sini. Jadi main objeknya itu adalah gini. Kita tuh enkripsi data suatu file, itu filenya pasti akan jadi berat ya. Jadi kita tuh pengen kayak, pasti ya semua user tuh pengen ngirim data tuh hemat, cepat, gak makan kuota banyak, gak makan memori banyak, tapi aman. Ya gak sih? Ya nggak? Iya dong, pasti. Nah, di sini tuh menariknya ya menurutku. Sebenarnya itu menarik tapi agak cerdik dikit tapi pinter. Nah, kenapa? Karena langsung aja kayak rumusan masalah itu yang tadi aku bilang. Gimana sih caranya kita bisa mengirimkan data hemat tadi itu tapi tetap aman gitu. Nah, itu tuh problem yang dibawa sang kalian rumusan masalah itu. Langsung aja teman-teman, kita ke metode yang dia pakai. Ini tuh kayak konsepannya tuh gimana ya? Gini. Jadi tuh algoritma AES itu tuh gini deh. Di dalam penelitian itu mereka melakukan enkripsi selektif. Jadi di dalam file ini tuh hasil kompresi Huffman-nya tadi itu ada tuh di header file. Nah, gini, header file itu kan ada 8 bagian dia. Di sini ya, aku baca di papernya itu ada 8 bagian. Nah, bagian kelima headernya itu dia tuh menyimpan Huffman tree-nya, tabel-tabel kompresinya ya, pohon Huffman-nya itu disimpan di bagian kelima. Nah, ternyata yang di enkripsi itu hanya di bagian kelima header itu doang. Loh, kok bisa gitu? Ibaratnya tuh gini, ibaratnya tuh karena Huffman tree-nya itu di bagian kelima, ibaratnya tuh kayak kamusnya tuh di situ loh, gerbang utama itu ya di situ gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya itu yang kita enkripsi, otomatis nanti tuh biner-biner di bagian selanjutnya itu hanya cuman ibaratnya sampah digital gitu loh, nggak akan berpengaruh banyak gitu, hanya sampah digital yang nggak bisa dibaca lah gitu. Nah, jadi tuh kalau kita bahas tentang AES-nya di sini gemboknya tuh pakai AES 128 ya teman-teman, itu sebagai gemboknya gitu. Nah, algoritma itu main di blok data 18 bit dengan kunci 18 bit juga. Nah, karena dia itu 18 bit, maka nanti dia akan melakukan sampai 10 kali putaran. Waduh, buset, 10 kali rounds gitu ya. Terus 10 kali dalam satu round itu ada apa aja? Gini, ada 4 tahap teman-teman. Sama seperti ya AES biasanya aja, sub bytes ya. Jadi sub bytes-nya itu dia tuh bakal digantikan nilainya pakai Xbox. Nah, Xbox-nya di sini tuh Xbox-nya di sini tuh pakai yang FIPS 197 yang tahun 2001 ya, teman-teman ya. Terus nanti akan digantikan baru masuk ke dalam shift rows, itu tuh digeser-geser. Jadi kayak kalau kalian pengen tahu, coba cari di YouTube aja teman-teman, gimana cara kayak berubah gitu lah, digeser-geser lah ibaratnya gitu binarnya. Baru nanti ada tahap mix columns, itu nanti kayak kolom data itu diacak lagi. Ini prinsip difusi ya, aku lupa dikalikan dengan apa, tapi ya itu diacak lah. Baru ada add round key, terakhir tuh kayak datanya itu di XOR sama kunci kita. Jadi kayak kalau kita mau melakukan AES biasa itu kan ada kayak plain text, ada kunci, nah pakai kunci itu. Nah, itu tuh satu tahap, satu round, nanti diputar sampai 10 kali gitu teman-teman. Nah, jadi ya hasilnya tuh sebenarnya ya gokil sih, soalnya tuh dia tuh untuk file biasa ya .txt itu metode itu pasti menghemat nih dari papernya, menghemat tuh sampai 41,80%. Buset, hampir 50%, berarti tinggi ya, berarti tinggi kompresinya teman-teman. Berarti
baik Pak. Sebelumnya mohon maaf saya izin menyambungkan seperti ini karena full storage Pak. Oke, kalau tadi itu kan secara ini ya, proses enkripsinya gimana tuh pakai AES kan. Nah, terus kalau untuk kompresinya gitu kan. Jadi tuh kalau dilihat dari alur ini ya, prinsipnya tuh sebenarnya statistik gitu. Nah, jadi algoritma ini tuh akan menghitung karakter mana yang paling sering muncul dan akan diurutkan probabilitasnya dari tinggi ke rendah. Nah, karakter yang sering muncul ini akan dikasih kode biner pendek, sedangkan yang jarang muncul itu nanti akan dikasih kode panjang. Dari proses penggabungan probabilitas ini terbentuklah nanti namanya itu pohon biner, di mana setiap cabangnya akan diberi angka 0, 1 gitu ya. Nah, ini nanti akan mengubah teks biasa menjadi deretan biner yang jauh lebih hemat. Nah, itu tuh pokoknya nanti ada proses-proses yang kayak dibagi bagiannya, baru nanti dikasih cabang. Loh, nolnya yang pendek, satunya yang panjang. Nanti yang panjang itu dibagi lagi gitu sampai nanti habis dia per karakternya, gitulah pokoknya intinya. Nah, jadi tuh kayak udah dapet kan data-datanya tadi tuh secara biner tuh. Nah, supaya tuh datanya itu bisa didapatkan tadi bisa dibaca ulang gitu ya. Kita tuh butuh kamus lah ibaratnya dari peta tadi tuh yang si pohon biner tadi. Nah, coba ya perhatikan di gambar ini tuh, gambar susunan file ini tuh bagian nomor 5 itu tempat menyimpan kode Huffman dan karakter penyusunnya. Nah, tanpa bagian itu data kompresi itu di belakang itu tidak akan bisa diterjemahkan. Disinilah letak kuncinya. Karena header itu kan sangat krusial gitu ya. Maka strategi pengamanan itu fokus itu di sini aja. Itu yang tadi aku sampaikan di awal. Kenapa sih itu di header bagian 5 tuh ya di ini dia. Hahaha. Gitu. Oke, last but not least nih. Jadi untuk pembuktiannya ya dari tabel ini sih yang dibaca ya. Dia itu ketika dicoba dekripsi menggunakan kunci sembarangan atau brute force lah gitu, file ini sama sekali nggak akan bisa dibaca. Kenapa? Karena file hanya itu bisa kembali utuh jika menggunakan kunci yang tepat. Nah, selain aman, efisiensinya juga oke. Ukurannya itu harus .txt ya teman-teman ya. Metode ini tuh berhasil memangkas ukuran file rata-rata tuh 41,80%. Tadi udah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi kita dapat dua keuntungan sekaligus ya. Kayak penyimpanan oke, keamanan juga oke. Wow, keren banget teman-teman. Oke, last banget ini mah kesimpulan. Kayak untuk kesimpulannya itu sebenarnya ya pergabungan kompresi Huffman tadi itu dengan enkripsi AES128 ini itu merupakan solusi yang cukup cerdas gitu ya. Karena dengan hanya mengenkripsi bagian headernya tadi yang bagian 5 itu dari file terkompresi, kita tuh bisa mengamankan data tanpa membebani kinerja komputer. Jadi prosesnya cepat, ukuran file kecil, tapi standar keamanannya juga tinggi. Waduh. Baik, sekian paper yang bisa saya review. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bye bye.